Yes. Oke. Selamat datang untuk para peserta. Hari ini kita bersama-sama hadir dalam seminar atensi yang kelima. Hari ini temanya sangat menarik karena banyak sekali orang tua yang menanyakan nih. Hari ini temanya kita mengusung tema imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Nah, hari ini materi untuk seminar atensi yang kelima kali ini dibawa oleh dokter spesialis anak, Dr. Leni Ambarwati, SPA. Beliau ini adalah dokter spesialis anak, praktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tumbuh Kembang di Cimanggis, Depok. Juga Dr. Leni ini praktek juga di Klinik Tumbuh Kembang Cibubur. Lalu Dr. Leni juga praktek di Rumah Sakit Pondokopi, di Rumah Sakit Islam Pondokopi, Jakarta Timur. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita ketemu dulu dengan Dr. Leni. Assalamualaikum, Dr. Leni. Masih di mute sepertinya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Jelas? Suaranya jelas ya? Ya. Jelas, alhamdulillah jelas. Oke, silahkan dokter. Jadi sekarang waktu dan tempat silahkan saya alihkan ke Dr. Leni. Monggo, Dok. Ya, silahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini bersama dengan atensi, kita akan ngobrol tentang imunisasi pada masa pandemi. Jadi seperti banyak yang ditanyakan oleh ibu-ibu pada saya, beberapa waktu yang lalu sempat kita nih banyak ini ya yang tertunda ya imunisasinya ya. Jadi pada takut untuk pergi ke rumah sakit, pada takut untuk membawa anaknya ke klinik. Nah, kita jadi beberapa saat ini banyak sekali yang terlambat imunisasinya untuk imunisasi anak-anaknya. Nah, ini menghadirkan kekhawatiran baru lagi di kita. Karena beberapa, kan kita mulai pandemi itu bulan Maret ya, sekitar Maret, April, Mei. Nah, mulai bulan Mei itu di Jakarta muncul lagi beberapa kasus. Saya sempat dapat satu waktu itu, difteri. Adalah sesuatu yang sangat mengejutkan ketika difteri muncul justru di ibu kota negara ini gitu. Jadi penyakit yang udah lama banget gak kita temui, yang seharusnya sudah tidak ada, yang seharusnya sudah bisa di-cover oleh imunisasi, kembali lagi muncul. Dan itu bukan main-main di Jakarta, di ibu kota negara gitu ya. Nah, difteri pada anak ini lumayan sangat berbahaya, di mana bisa terjadi gagal nafas, bisa terjadi cardiac arrest atau henti jantung karena toksin difteri. Kemudian bisa terjadi juga blocking, jadi ininya bisa sampai tidak bisa nafas, blocking di tenggorokannya gitu ya. Nah, dari situ kita mulai aware lagi, kita mulai berpikir lagi, oh ternyata pada setelah beberapa bulan ini tidak imunisasi, dikhawatirkan nanti setelah terjadinya pandemi ini akan menimbulkan masalah baru. Jadi karena khawatir tidak khawatir datang ke rumah sakit, khawatir untuk membawa anaknya ke klinik, itu dikhawatirkan nanti ketika pandemi ini bisa saja terjadi ketika pandemi ini masih berjalan atau ketika sudah selesai pandemi ini justru akan muncul masalah baru, yaitu masalah-masalah yang seharusnya bisa kita cover dengan imunisasi, tapi karena tidak ada imunisasi, tidak dilakukan pada saat pandemi, nanti justru akan muncul lagi. Nah, apa saja imunisasi yang diutamakan untuk dilakukan pada masa pandemi ini? Nah, nanti akan saya tampilkan slide-nya ya, Ibu Eva ya. Saya slide share dulu ya. Saya mulai aja. Oke. Sebentar ada. Oke. Ya. Yang pertama ini adalah imunisasi pada masa pandemi ya. Ini adalah himbauan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia.
untuk rekomendasi imunisasi anak pada situasi pandemi COVID. Nah, imunisasi pada anak ini dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Imunisasi dasar itu penting buat bayi dan anak sampai dengan umur 18 bulan paling tidak minimal ya, untuk melindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang lain yang telah berjalan selama ini. Nah, sementara untuk imunisasi COVID sendiri memang belum ada sampai sekarang ya, belum ada yang di-approve oleh WHO. Kemudian mengingat pentingnya imunisasi ini, maka layanan imunisasi dasar itu harus tetap diberikan meskipun dalam keadaan pandemi, karena supaya tidak memunculkan tadi wabah baru atau persoalan baru di kemudian hari atau pasca pandemi atau bahkan mungkin ketika pandemi masih berlangsung. Gitu ya. Jadi harus tetap diberikan. Sementara ini pemerintah memberikan imunisasi masih sama dengan sebelum pandemi. Kita bisa pergi ke puskesmas, kita bisa pergi ke klinik atau praktek pribadi dokter, atau kita bisa pergi ke rumah sakit. Nah, jadwal yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, imunisasi dasar. Nah, imunisasi dasar ini terdiri dari imunisasi hepatitis B0 atau OPV 0. Jadi OPV itu imunisasi polio yang ditetes segera setelah lahir. Jadi 24 jam segera setelah lahir kita berikan imunisasi hepatitis B0. Kemudian di usia 1 bulan kita berikan imunisasi BCG. Di usia 2 bulan kita berikan imunisasi pentavalen atau kita kenal dengan DPT combo atau pentabio. Nah, kemudian dengan polio yang pertama. Kemudian di 3 bulan kita berikan pentavalen yang kedua atau pentabio yang kedua dengan OPV atau polio oral yang kedua, polio yang ditetes. Kemudian di 4 bulan kita berikan pentabio yang ketiga, kita berikan IPV atau polio yang diinjek, kemudian kita berikan OPV atau imunisasi polio yang oral. Kemudian usia 9 bulan kita berikan MR atau measles rubella yang pertama, dan nanti 18 bulan kita ulang kembali. 18 ini kita berikan imunisasi pentabio atau pentavalen yang keempat, OPV yang keempat dengan MR yang kedua. Nah, mengingat masa pandemi ini, masa pandemi COVID ini ya, COVID-19 itu kan adalah salah satu penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Menyerang saluran pernafasan atau paling banyak dengan gejala pneumonia atau radang paru-paru. Jadi pada COVID ini yang terutama menyerang saluran pernafasan dengan gejala-gejala pneumonia. Nah, mengingat pneumonia itu sebenarnya sebabnya banyak sekali. Salah satunya adalah virus COVID, bisa. Kemudian HIV, bisa. Kemudian yang tidak kalah banyaknya di Indonesia adalah pneumonia karena pneumokokus atau pneumonia karena virus-virus yang lain termasuk virus influenza. Nah, mengingat sekarang pandemi COVID supaya anak-anak ini tidak sering-sering batuk pilek, tidak terserang pneumonia, maka IDAI juga menganjurkan adanya untuk dilakukan imunisasi PCV, yaitu imunisasi pneumokokus untuk mencegah penyakit pneumonia dan imunisasi influenza. Pneumokokus ini kita berikan bersamaan dengan pentavalen yang pertama, yaitu imunisasi PCV 1, PCV yang kedua, PCV yang ketiga, ini nanti kita berikan bersamaan dengan pentavalen boleh, dan yang usia 6 bulan PCV yang ketiga kita berikan bersamaan dengan influenza yang pertama. 7 bulan kemudian kita berikan influenza yang kedua. Nah, untuk influenza ini, untuk yang sudah pernah mendapatkan influenza, dia cukup 1 kali setahun, tetapi yang belum pernah mendapatkan imunisasi influenza, kita lakukan 2 kali, yaitu influenza pertama, selang 1 bulan kemudian akan kita lakukan influenza yang kedua. Nah, sebaiknya segera dilakukan imunisasi sesuai jadwal yang sudah ditentukan, supaya yang seperti saya bilang tadi di awal, kita terhindar, anak-anak kita, putra-putri kita, terhindar dari penyakit menular yang berbahaya seperti difteri, campak, polio, dan juga pneumonia, yang sebenarnya bisa kita cover atau bisa kita hindari dengan imunisasi. Jadi imunisasi ini digalakkan untuk menghindari permasalahan kesehatan yang baru yang terjadi setelah pandemi, atau bahkan kalau pandemi ini misalnya berkepanjangan, pada saat pandemi bisa jadi menumpuk penyakit menumpuk wabah-wabah baru
terjadi karena kita tidak imunisasi anak. Jadi jangan sampai sudah ada pandemi COVID, setelah pandemi COVID ini berakhir karena kita tidak imunisasi putra-putri kita, muncul pandemi yang baru dari penyakit-penyakit yang sebenarnya sudah ada vaksinnya dari dulu. Hanya karena kita tidak lakukan, muncullah si penyakit-penyakit ini. Kan akan ada pekerjaan baru lagi gitu setelah adanya COVID ini kalau kita tidak imunisasi. Atau kalau pada saat COVID berkepanjangan, COVID-nya belum selesai, muncul lagi pandemi baru, misalnya campak, misalnya difteri, atau bahkan yang kita tidak mau ya, polio atau seperti pneumonia, sudah ada COVID-nya belum selesai, numpuklah pandemi baru karena kita tidak imunisasi tadi. Padahal seharusnya pandemi ini bisa kita cegah kalau kita tetap melakukan imunisasi pada anak-anak kita. Kemudian, nah, yang ini yang tidak kalah pentingnya. Imunisasi ini sebenarnya dilakukan pada anak-anak karena dari kami Ikatan Dokter Anak Indonesia kami sangat concern tidak hanya anak-anak ini, imunisasi ini sangat penting untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Artinya apa? Jadi kita tidak hanya concern bahwa anak itu jangan sakit, tapi anak itu juga bisa tumbuh secara optimal. Apa sih hubungannya dengan imunisasi? Kenapa harus diimunisasi supaya bisa tumbuh kembang dengan optimal? Jadi gini, imunisasi itu penting supaya satu, menimbulkan kekebalan. Supaya ketika ada penyakit itu kita sudah bisa siap, tubuh kita sudah bisa siap, sudah bisa respon dengan baik terhadap penyakit tersebut sehingga kita tidak kena sakit. Jadi tumbuh kembang anak itu sangat erat hubungannya dengan penyakit infeksi, seperti kita ketahui sendiri. Jadi kalau anak-anak cepat sakit, anak-anak itu sangat rentan gini. Kalau anak-anak itu kalau sakit satu, makannya jadi susah. Kalau makannya susah, dia akan jatuh ke dalam malnutrisi. Kadang-kadang pas lagi mau sakit, itu makannya susah. Pas lagi sakit, makannya juga susah. Setelah sakit, mengembalikan nafsu makannya itu suatu PR tersendiri untuk ibu-ibu. Jadi, pas lagi bagus-bagusnya nih, sering tuh kayak gini, ngeluh pada saya, dokter anak saya sakit lagi, sekarang batuk pilek, sesek, atau diare. Padahal lagi bagus-bagusnya itu nafsu makannya, lagi oke banget. Gara-gara sakit jadi dia nggak mau makan. Gara-gara sakit jadi susah makannya. Nah setelah susah makan, pas lagi sakit dirawatlah di rumah sakit. Pas dirawat di rumah sakit tentunya akan kacau itu semua program makannya. Apa yang bisa dimasukkan. Misalnya yang semula ASI-nya sudah dijadwal bagus, jadi karena nggak mau apa-apa jadi nenek terus. Jadi dia jadi lupa bagaimana jadwal makannya. Setelah sakit, nah itu suatu PR tersendiri untuk ibunya mengembalikan nafsu makannya itu. Mengembalikan proses makannya anak-anak itu memerlukan waktu tersendiri. Jadi biasanya anak-anak yang sering seperti itu, yang sering sakit, anak-anak yang sering sakit, entah itu batuk pilek, entah itu infeksi yang lain, entah itu infeksi kronik yang bisa kita cegah, misalnya TBC, misalnya pneumonia, misalnya ya infeksi lain seperti influenza gitu ya. Jadi kalau bolak-balik sakit, lebih cenderung pertumbuhannya akan terhambat. Otomatis berat badan juga akan kurang. Kalau berat badan kurang, 1, 2, 3 bulan, 4 bulan nggak nambah-nambah, bisa jadi stunting. Nah itu. Jadi pentingnya imunisasi ini sampai ke arah pertumbuhannya untuk anak-anak. Jadi diharapkan kalau kita sudah memberikan imunisasi dengan baik, anak-anak tidak sakit. Jadi apa yang Bapak Ibu programkan untuk anak-anak itu bisa berjalan dengan baik, makannya tetap baik, tidak ada defisiensi besi, tidak ada malnutrisi, jadi pertumbuhannya juga jadi lebih baik. Ya, jadi selain daripada imunisasi ini mencegah dari pandemi yang baru, mencegah dari timbulnya masalah baru, imunisasi ini juga penting sebenarnya untuk pertumbuhan anak-anak itu sendiri. Jadi upayakan sedemikian, upayakan dengan baik imunisasi ini dilakukan dengan tepat waktu supaya anak-anaknya tidak sakit. Jadi pertumbuhan juga bisa optimal. Oke, nah ini adalah jadwal imunisasi yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di samping jadwal yang tadi, jadwal yang awal itu adalah jadwal dari Dinas Kesehatan dari pemerintah, ya, dari Departemen Kesehatan. Dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan, itu jadwal imunisasinya yang seperti tadi, jadwal imunisasi wajib. Nah,
Ini adalah jadwal. Nah, di samping itu kita ada jadwal imunisasi yang dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang jadwalnya adalah sebagai berikut. Ini saya sering ditanya oleh bapak-bapak sama ibu-ibu ya. Dokter, anak saya kemarin sempat nggak imunisasi berapa bulan. Ini sekarang waktunya ini, masih bisa nggak dok? Masih bisa nggak dok? Apalagi jadwalnya dok? Nah ini boleh nanti kalau ini ada di browsing di Ikatan Dokter Anak Indonesia, di situs resmi Ikatan Dokter Anak Indonesia ada. Kemudian kalau Ikatan Dokter Anak Indonesia itu punya apa sih namanya? Program aplikasi. Jadi ada aplikasi interaktif namanya Primaku sama Prima Pro. Primaku untuk dokter anaknya, Primaku itu untuk bapak-bapak ibu-ibu. Nanti bisa di-download jadwal imunisasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi cari aja aplikasi. Dia itu aplikasi Primaku. Nah, silahkan nanti ada jadwal ini. Nah, ini apa bedanya dari yang tadi dokter? Nah, ini kalau imunisasi yang tadi adalah imunisasi yang disediakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, jadi semua vaksinnya boleh diakses gratis, termasuk di rumah sakit umum. Ini promosi juga. Jadi vaksin dari Departemen Kesehatan bisa diperoleh, vaksinnya gratis. Nah, kalau ini ada beberapa vaksin yang memang belum bisa kita produksi, belum dapat drop-dropan dari Departemen Kesehatan, jadi ada beberapa yang masih impor vaksinnya, makanya tidak diwajibkan, tapi sangat dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ada tambahan seperti tadi PCV, kemudian rotavirus, influenza, kemudian MMR, kemudian tifoid, kemudian ada hepatitis, ada varicella atau cacar air, kemudian Japanese encephalitis, dan HPV. Nah, berkaitan dengan tadi, ini gambar ini sering ada di buku KIA atau buku kesehatan atau buku-buku pertumbuhan dari anak-anak, tapi kadang-kadang ada yang masih bingung bagaimana cara membaca ini ya. Nah, ini nih ada keterangannya. Jadi cara membaca nggak kebaca ya. Dan kita ini aja. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lihatkan dulu. Jadi ini, nah keterangan dari gambar tadi. Nah, gambar hijau itu artinya apa sih gambar hijau? Nah, dari gambar hijau tadi artinya adalah dia optimal. Artinya gambar yang hijau itu adalah gambar optimal di mana kita bisa lakukan imunisasi. Jadi kalau misalnya kita lakukan pada hijau itu, memang itulah waktu optimal yang kita harus lakukan. Kemudian selanjutnya kuning. Kuning itu artinya catch up. Artinya kalau kita telat melakukan atau karena sesuatu hal kita nggak bisa jadwalnya pada hijau, misalnya karena sakit, pas lagi vaksin, lagi diare. Pas lagi sakit, pas lagi jadwalnya vaksin, lagi anaknya agak-agak sumbang dokter, pilek. Nah, itu gimana? Nah, ini. Jadi masing-masing dari vaksin ini ada gambar hijau, kemudian ada gambar yang kuning. Nah, contohnya misalnya seperti hepatitis, pas lagi lahir dilakukan 1, kemudian umur 2 bulan 2, kemudian 3 bulan 3, kemudian 4 bulan 4, kemudian nah pas umur 4 bulan ternyata sakit, kebetulan sakit aja. Nah, kebetulan. Nah, itu bisa kita lakukan sampai umur yang kuning itu. Jadi bebas. Kalau jadi 4 bulan kalau belum dilakukan jangan berkecil hati. Aduh, anak saya udah nggak efektif lagi nih. Enggak. Jadi kita bisa lakukan di yang warna kuning, semuanya sampai akhir yang warna kuning. Itu masih efektif. Jadi ada beberapa, tapi ada beberapa yang warna, nah kayak hepatitis ini warna kuningnya tidak terbatas sampai, jadi kita bisa lakukan sampai umur 8 aja. Tapi ada beberapa yang warna kuningnya terbatas. Nah ini yang harus kita perhatikan. Seperti misalnya vaksin, nah saya kembalikan lagi nih ya. Ada beberapa yang warna kuningnya terbatas. Kalau untuk hepatitis warna kuning sampai umur 18 tahun. Nah, ada yang beberapa yang terbatas seperti misalnya PCV. PCV warna kuningnya terbatas di umur 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun, betul, dia tidak akan efektif lagi. Tidak akan efektif ketika kita berikan setelah umur 5 tahun. Kemudian rotavirus. Nah, rotavirus ini justru yang paling rigid. Ini tidak ada kuningnya ya. Nah, jadi ini ada kesalahan sedikit. Kuningnya ini hanya berhenti sampai 6 bulan. Artinya kalau Bapak Ibu memberikan vaksin rotavirus, ingatnya sudah umur 7 bulan, sudah tidak efektif lagi. Maka itu harus disimak benar-benar gambar ini ketika akan memberikan vaksin. Sampai kapan vaksin itu bisa efektif? Saya kembalikan tadi yang kuning ya, kuning itu catch up artinya diberikan kapan sehingga masih bisa efektif. Kemudian biru,
Biru ini waktunya kita booster. Jadi ada imunisasi catch up atau imunisasi tambahan, ada booster atau imunisasi imunisasi ulangan. Kemudian ini yang terakhir. Jadi segera konsultasikan jadwal imunisasi putri Anda yang mungkin kemarin sempat terlambat atau mungkin sempat belum dikerjakan karena sesuatu hal, kerjakan sesegera mungkin apabila sudah apabila sudah terlambat. Kemudian kalau misalnya belum, kerjakan sesegera mungkin sesuai dengan waktu yang optimal. Bapak Ibu bisa tetap pergi ke rumah sakit, puskesmas, klinik, atau di praktek pribadi dokter, tetap lakukan protokol kesehatan, tetap pakai masker pengantarnya, jaga jarak, tetap cuci tangan dengan baik. Itu aja ya. Mungkin bisa kita buka diskusi nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan nanti bisa kita ulang lagi. Itu aja. Ya. Saya kembalikan lagi ke Ibu Eva, silakan. Oke, dokter, terima kasih banyak, paparannya sangat bermanfaat terutama untuk ayah dan bunda. Nih biasanya ayah juga datang dok untuk seminar, banyak juga ayah yang ada di seminar atensi. Semoga bermanfaat, dan itu tadi memang tetap harus dilaksanakan ya dok, untuk harus dilaksanakan. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya dok, karena ini silakan ya. Sepertinya di chat sudah ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum, maaf Bu, sebentar. Oke. Apakah anak usia ambil pulpen dulu sampai 8 tahun lebih rendah? Oke. Ya, motornya gimana tuh? Ya, ada pertanyaan dari Ibu Nur Hasanah. Dada kali ya. Oke. Apakah anak usia 0 sampai 8 tahun lebih rentan terkena virus COVID atau tidak, Dok? Monggo silahkan, Dokter. Oke. Anak umur 0 sampai 8 tahun apakah lebih rentan terkena COVID atau enggak? Sebenarnya pada dasarnya anak-anak itu lebih rentan terkena semua penyakit dibandingkan dengan usia produktif. Artinya kan kalau anak-anak dari umur 0 itu daya tahan tubuhnya belum sempurna. Kemudian menginjak 2 tahun baru mau mulai membaik. 7 tahun biasanya baru akan lebih baik karena kelenjar limfe atau pertahanan tubuh baru mulai terbangun semuanya. Jadi pertahanan tubuh itu didevelop dari umur 0 sampai kira-kira sekitar 7 sampai 8 tahun atau 9 tahun sampai usia pubertas. Nah, sampai usia itu daya tahan tubuh kita ini masih terus berkembang. Jadi belum dibentuk secara utuh. Nah, setelah usia 7-8 tahun baru dia mulai utuh. Setelah utuh baru nanti lambat laun akan berfungsi secara maksimal. Nah, biasanya daya tahan tubuh itu paling bagus tuh di usia produktif. Jadi di usia mungkin pubertas sampai kira-kira ya usia 30-40 tahun lah ya udah mulai berkurang lagi. Nah, kalau anak-anak apakah lebih rentan? Ya, semua anak-anak lebih rentan, tidak hanya terhadap COVID, tapi terhadap semua penyakit. Jadi Bapak Ibu harus lebih berhati-hati untuk sekarang. Jadi jangan karena memang anak-anak daya tahan tubuhnya yang tadi saya bilang belum sempurna, jadi tetap penyakit apapun anak-anak lebih rentan. Nah, COVID, kemudian penyakit yang lain, TBC, kemudian influenza, kemudian apapun lah. Jadi anak-anak itu memang lebih rentan, tidak hanya COVID. Jadi memang harus kita lebih perhatiannya pada anak-anak, dijaga supaya tidak kena penyakit. Iya, terima kasih dokter. Tadi menurut dokter juga kan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya dok untuk mengimunisasi. Dok, ada lagi pertanyaan dari Ibu Marini. Assalamualaikum dok, anak saya usia 9 bulan, sejak COVID mewabah ini belum pernah imunisasi DPT, polio, terakhir hanya imunisasi hepatitis dan BCG waktu baru lahir. Ini bagaimana dok? Oke, nah seperti yang saya bilang tadi tuh, boleh saya share screen lagi Bu Eva? Boleh ya? Oke.
Ini saya kembalikan jadwalnya. Nah, ini yang saya cerita tadi. Jadi ini adalah jadwal yang paling gampang yang kita ikuti dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi tadi dibilangnya baru hepatitis dengan BCG. Yang lain-lain belum, sekarang sudah 9 bulan. Oke. Ibu, seperti kita lihat di sini, hepatitis itu harusnya kalau 9 bulan kita sudah sampai di hepatitis yang keempat. Kemudian kalau misalnya DPT harusnya kita sudah sampai di DPT yang ketiga. Tapi Ibu jangan khawatir. Seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa kalau hijau-hijaunya ini adalah waktu optimal diberikan. Jadi sebaiknya diberikan pas hijau-hijau ini supaya perlindungannya bisa sempurna, bisa maksimal. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, masih ada sisanya yang kuning tadi. Seperti yang kita lihat nih. Untuk usia 9 bulan, kuningnya ini masih bisa semua. Jadi masih di gambar ini, hepatitis masih bisa sampai 9 bulan, masih. Polio masih bisa, masih. Maaf, gambar mungkin bisa agak lebih dibesarkan lagi slide-nya. Oh iya, sorry, belum digedein ya. Oke, sebentar. Ya sudah Dok, makasih. Sudah ya? Oke, ini ya, sorry belum digedein tadi ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Ya, saya ulangi ya tadi ya, umur 9 bulan baru hepatitis dengan BCG ya, Ibu ya. Nah, yang seperti kita lihat nih. Dari 9 bulan, ini kebetulan Bapak Ibu tidak usah khawatir. Memang optimalnya sejak umur 1 bulan, sejak umur lahir ya kita udah kasih hepatitis. Kemudian BCG bisa dimulai dari umur 1 bulan, DPT dari umur 2 bulan. Nah, tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Seperti kita lihat di sini, si 9 bulan ini masih ada dalam garis kuning semuanya. Jadi imunisasi-imunisasi yang dianjurkan oleh Departemen Kesehatan yaitu hepatitis, polio, BCG, DPT, HIV, bahkan PCV masih bisa kita lakukan semuanya di umur 9 bulan ini. Jadi garis kuningnya masih ada semuanya. Jadi silahkan dilakukan. Kecuali untuk tambahan hanya yang tidak bisa rotavirus. Rotavirus sudah tidak efektif lagi. Rotavirus jadwalnya berhenti di umur 6 bulan. Jadi tidak ada kuningnya lagi ya. Nah, tapi kalau imunisasi-imunisasi yang lain seperti hepatitis, polio, BCG, DPT, HIV, PCV semuanya masih bisa dilakukan. Jadi jangan khawatir. Sesegera mungkin ibu bapak datang ke dokter anaknya, datang ke rumah sakit yang biasa bapak ibu kunjungi untuk berkonsultasi. Akan disusunkan biasanya oleh dokter anak jadwal catch up. Jadwal catch up imunisasi anak bapak ibu. Artinya imunisasi itu kalau sudah terlambat yang kayak gini tadi, ini kita tidak harus satu-satu, ibu bapak. Jadi tidak harus 1, 2, 3 menurut jadwal ini tidak. Ada beberapa imunisasi yang bisa kita lakukan bersamaan. Jadi ada nanti akan disusunkan bahwa Bapak Ibu mungkin hanya akan perlu datang 2 atau 3 kali. Nanti sudah kita kejarkan imunisasinya sesuai dengan anak imunisasi anak umur 9 bulan. Jadi nanti mungkin akan beberapa imunisasi kita lakukan bersamaan. Nggak kenapa-napa dokter, nggak apa-apa, insya Allah aman. Asal anaknya dalam kondisi baik, kemudian sesuai dengan rekomendasi dokter. Jadi nanti Bapak Ibu akan konsultasi dulu kan sama dokternya, nanti akan ditanyakan sama dokternya. Riwayat kelahiran, riwayat penyakit bawaan, kemudian riwayat penyakit keluarga. Nah, nanti habis itu akan disusunkan, oh kalau misalnya seperti ini kita boleh, hari ini kita lakukan ini, dan ini. Nah, hanya yang harus sedikit mungkin agak khawatir mungkin ya, takut Bapak Ibunya. Memang kalau sesuai dengan jadwal itu sudah disesuaikan. Jadi nyuntiknya mungkin 1 atau 2 maksimal. Tapi kalau kita catch up mungkin bisa nanti paha kanan, paha kiri, kemudian di tangan. Nah, itu disuntik semua boleh dokter? Boleh saja. Asal kondisi anaknya dalam kondisi baik, kemudian sudah direkomendasikan oleh dokter yang bersangkutan, insya Allah aman. Jadi sesegera mungkin bawa ke fasilitas kesehatan, kita akan segera mungkin kejarkan sehingga imunisasinya kembali terkejar ya. Jadi anaknya kembali dapat imunisasi sesuai dengan anak umur 9 bulan. Iya, baik dokter. Terima kasih banyak. Jadi ayo ayah jangan menunda lagi ya dok ya. Mumpung masih bisa, betul. Ini ada pertanyaan, memang namanya tidak tercantum karena beliau pakai iPhone. Assalamualaikum
Assalamualaikum dokter, mau tanya dok, dulu kan baby saya sudah vaksin BCG yang menimbulkan bekas. Tapi kok sampai sekarang masih sering keluar nanah ya dok, padahal babynya sudah umur 4 bulan. Ya, ini juga yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu tentang skar BCG. Ya, skar BCG memang masing-masing sendiri-sendiri. Nah, ini paling aman itu kita kalau Bapak Ibu memang khawatir, itu paling aman Bapak Ibu harus konsultasi ke dokter anaknya. Nanti akan dilihat kondisi luka bekas BCG-nya seperti apa. Jadi kalau misalnya dia tidak ada infeksi, sudah pernah keluar nanah, dok, keluar lagi, nggak kenapa-napa. Jadi asal sudah dia dipastikan tidak ada infeksi. Jadi kalau misalnya ada infeksi gimana dok? Kalau ada infeksi kita obatin. Mungkin kadang-kadang yang pernah saya temui ya, bapak ibunya takut dia ada skar bekas BCG-nya di sebelah kanan ya. Nah pas waktu itu skar pas waktu kan kalau BCG itu akan muncul kayak bisul. Kemudian bisul itu akan muncul nanahnya. Kemudian nanahnya akan pecah. Setelah itu akan mengering dan akan menimbulkan skar atau bekas yang kita kenal sebagai skar atau bekas ya, bekas itu. Nah kadang-kadang ada yang mungkin terlupa waktu menginformasikan pada waktu disuntik, mungkin lupa mendengar informasi dari dokter. Pas ada nanahnya panik. Nah kadang-kadang ada yang diberikan sesuatu, misalnya diberikan apalah, diolesin minyak apa, diberikan daun apa, diberikan tempel-tempelan apa gitu ya. Jadi malah infeksi. Nah, kalau itu Bapak Ibu perlu ke dokter anaknya. Kalau saran saya kalau memang Bapak Ibu khawatir, pastikan Bapak Ibu ke dokter anaknya lagi, kan kalau 4 bulan itu masih ada imunisasi lagi ya. Jadi sambil imunisasi DTP yang ketiga, kalau misalnya sudah ya mungkin sambil cek kesehatan, Bapak Ibu tanyakan, dokter apakah bekas vaksin BCG saya nggak kenapa-napa? Kalau misalnya memang ada infeksi ya nanti akan dikasih salep untuk biasanya krem-krem ya untuk mengatasi infeksinya. Tetapi kalau tidak ada infeksi, tidak kenapa-napa, nggak apa-apa. Kadang-kadang memang ada yang keluar lagi. Jadi sudah keluar, kadang-kadang keluar lagi. Ya mungkin keluarnya yang kemarin itu belum semuanya, belum semua muncul di permukaan. Jadi kan itu disuntiknya di bawah kulit. Di bawah kulit kemudian nanti akan timbul reaksi peradangan, kemudian akan muncul ke atas, pecah. Nah, mungkin waktu pecah yang pertama itu belum keluar semua si nanahnya ini gitu. Mungkin ada beberapa yang masih ada di dalam, nah peradangan itu nanti akan keluar semua. Asal tidak terjadi infeksi, insya Allah. Tapi ya tadi, kalau memang khawatir bahwa itu tidak terinfeksi. Ada yang terinfeksi, ada yang ternyata nggak kenapa-napa, ada. Jadi pastikan aja ke dokternya kembali, Bu, ini infeksi atau tidak. Kalau memang infeksi ya akan dikasih krem untuk mengatasi infeksinya, tapi jangan khawatir, itu ringan biasanya. Cuman ya kayak bisul-bisul yang biasa kita hadapi, ringan, paling cuma diberikan krem nanti akan. Jadi harus dilihat ya dok ya, jadi konsultasikan imunisasi berikutnya. Oke, terima kasih dok. Ini ada dari Ibu Seli dok. Assalamualaikum, mohon maaf beliau terlambat, ini Bu Seli terlambat hadir kayaknya, izin bertanya. Seberapa besar pengaruh imunisasi terhadap tubuh? Apakah 100% mencegah penyakit tertentu atau hanya meningkatkan kekebalan dok? Karena ini terlambat katanya tadi hadirnya. Silakan dok. Ya, jadi imunisasi. Seberapa pengaruhnya terhadap kekebalan tubuh? Imunisasi bermacam-macam. Jadi ada beberapa imunisasi yang bisa mencegah. Jadi dari penelitian ada yang bisa 90% mencegah penyakit, ada yang 70%, ada yang 80%. Masing-masing berbeda-beda. Jadi yang fix itu memang tidak ada. Jadi tergantung dari proses kekebalan tubuh kita, kemudian yang kedua pada waktu imunisasi kondisinya bagaimana. Jadi imunisasi ini adalah sesuatu kuman atau sesuatu virus yang kita masukkan ke dalam tubuh sehingga diharapkan tubuh kita ini bisa membentuk memori atau tubuh kita ini bisa mengingat-ingat. Jadi kalau misalnya kayak rumah gitu ya, kita ibaratkan tubuh kita ini rumah atau komplek lah, komplek ini mau kedatangan penjahat gitu ya. Nah, kalau baru pertama kali kita pasti nggak akan tahu nih
ini penjahat atau bukan, main masukin aja si orangnya ini gitu. Cuman kalau orang ini sudah pernah masuk ke komplek kita sebagai penjahat, kita foto nih, cetrik, tempel ditempel, si foto ini akan ditempel di pos satpam. Ini loh foto penjahat yang kemarin masuk gitu. Nah, gitu ya ibaratnya supaya gampang ya, Bu ya. Ini ya foto penjahat yang kemarin masuk mencuri di rumah si A. Ditempellah si foto penjahat ini di pos satpam gitu ya. Nah, kalau sudah ditempel seperti itu, otomatis nanti kalau si penjahat itu datang lagi, satpamnya pasti inget dong, oh ini penjahatnya. Otomatis dia akan langsung, wah kamu jangan masuk, kamu penjahat. Atau wah kamu jangan masuk, langsung dikasih ke polisi. Nah, gampangannya seperti itu ya. Gampangannya adalah proses imun tubuh itu bekerja seperti itu. Nah, apakah 100%? Tentu tidak. Kenapa? Ya sama kayak satpam tadi. Kali satpamnya lupa, nggak ngelihat ke itu, gitu. Bisa saja bisa. Tapi setidaknya kita sudah mempunyai memori atau mempunyai pengalaman untuk menghadapi si penjahat tadi. Sudah terbayang-bayang nih wajahnya penjahat itu, sehingga ketika si penjahat itu akan masuk ke tubuh kita langsung bisa mengenali, oh ini bukan teman saya, ini adalah penjahat. Jadi saya harus membuat zat anti, saya harus membuat antibodi, saya harus membuat pertahanan tubuh supaya si A penjahat tadi tidak masuk lebih dalam ke tubuh kita. Apakah kembali lagi tadi 100%? Tidak. Jadi tergantung dari daya tahan tubuh kita sendiri. Membuat pasukan atau membuat zat anti itu seberapa kuat tubuh kita membuat pasukan atau membuat zat anti tergantung dari kondisi tubuh kita. Jadi memang tidak 100%, tapi paling tidak kalaupun kita nanti akan sakit juga, itu proses recovery-nya lebih cepat karena tadi tentaranya udah siap-siap dulu. Jadi kita tidak dari nol kita tidak kenal, tidak dari nol bikin tentara lagi, tapi tentaranya sudah siap. Tinggal nanti kalau misalnya belum 100%, tetap sakit, kita obati, tapi tubuh kita sudah tetap sigap. Jadi seberapa persen? Bismillah kita bisa bilang kalau imunisasi minimal 70% tercover. Maksimal bisa sampai 90%. 95%, 99%, walau alam tergantung ke tubuhnya. Tapi bisa minimal 70% akan tercover. Oh, besar juga dok, 90%. Artinya kan tadi intinya sebetulnya menyiapkan tentara ya dok untuk menyiapkan tentara untuk menghadapi si penjahat yang akan masuk ke tubuh kita. Jadi kita siapkan dulu tubuh kita supaya tidak kaget. Dan yang paling penting adalah sudah kenal, sudah tahu bahwa itu bukan sesuatu yang baik yang bisa diterima dengan baik. Jadi sudah langsung siap menyambut di depan dengan barikade yang mudah-mudahan si barikade itu tidak tertembus oleh virus atau kuman itu. Kalaupun tertembus, istilahnya kan kita sudah cegat sama barikade. Kalaupun tertembus, yang nembus itu cuma sedikit, ya 1-2 masih nembus, oke lah. Jadi proses untuk pengcoveran atau penyembuhan selanjutnya tidak terlalu susah karena kita sudah mengeliminasi minimal yang masuk ke tubuh kita jadi minimal. Betul, betul. Jadi untungnya banyak gitu ya dok ya. Kerugiannya sepertinya tidak ada bahkan ya dok. Iya, dok. Ini ada yang bertanya juga. Bila ibu dari Pak Ud Mekar Mukti Cirebon, dari Cirebon nih dok. Oh iya, oke dari Cirebon. Oke. Bila ibu saat hamil sempat terkena COVID-19, lalu dinyatakan sembuh. Lalu 1 bulan kemudian melahirkan anak, apakah anaknya akan terkena COVID, Bu? Oke. Kalau ibu hamil terkena COVID-nya itu selama hamil? Iya, lagi hamil kena COVID katanya, kemudian dinyatakan sembuh. Lalu setelah sembuh, kalau sudah sembuh sih ya Bismillah, mudah-mudahan sudah tidak ya. Tapi gini, COVID itu kan infeksinya itu seperti infeksi virus yang lain ya. Misalnya kayak flu, kayak infeksi virus yang lain itu kalau misalnya memang dia sudah sembuh, insya Allah tidak menularkan. Jadi kalau sudah pas lagi hamil dia terkena COVID, kemudian pas melahirkan dia sudah sembuh, kemudian anaknya lahir. Kalau ibunya tetap tidak pada saat lahir itu tidak terkena COVID, sebenarnya tidak. Tapi yang tidak boleh yang harus kita waspadai, adalah COVID itu seperti penyakit infeksi virus yang lain, dia bisa kena lagi. Asal tidak kena lagi ya mudah-mudahan namanya sih nggak kena. Jadi kalau dapat dari ibunya pas waktu lahir, apakah bisa menurut anaknya? Insya Allah sih tidak.
Kecuali pas pada lahiran itu ibunya positif. Kalau pas lahiran dia sudah negatif, insya Allah sih enggak kan. Iya, karena tadi katanya setelah sembuh 1 bulan kemudian baru melahirkan. Ya Bismillah ya dok. Ya Bismillah. Terima kasih dokter. Ini ada juga dari Marini. Apakah ada pengaruh anak usia 9 bulan belum tumbuh gigi dok? Karena belum imunisasi DPT, polio. Ada hubungannya nggak nih dok? Antara belum imunisasi DPT, polio dan belum tumbuh gigi 9 bulan. Oh ya, oke. Sebenarnya kalau berkaitan secara langsung sih tidak. Artinya gini, kalau misalnya tidak diimunisasi, apakah jadi tidak tumbuh gigi? Jadi ini banyak konotasinya ya, Ibu ya. Jadi gini, kalau berkaitan secara langsung, apakah kalau anak saya tidak DPT giginya tidak akan tumbuh? Oh, enggak seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya secara langsung dengan tumbuh gigi dengan imunisasi tadi. Tapi yang saya jelaskan di awal tadi jangan lupa bahwa imunisasi ini pada anak itu perlu agar anaknya tumbuh dengan optimal. Jadi untuk Ibu penanya tadi, kalau misalnya sampai 9 bulan dia belum tumbuh gigi, kemudian belum DPT polio, kita lihat dan belum imunisasi yang lain, mungkin kita lihat record anaknya, apakah dia sering sakit, apakah dia gara-gara sering sakit ini jadi nafsu makannya terganggu, apakah gara-gara sering sakit ini jadi nutrisinya tidak optimal. Nah kalau itu bisa mengganggu. Nutrisi yang tidak optimal apakah bisa mengganggu untuk belum tumbuh gigi? Bisa. Jadi kalau hubungannya antara dia belum diimunisasi, karena dia belum diimunisasi maka dia sakit-sakitan. Karena dia sakit-sakitan maka makannya tidak optimal. Kalau makannya tidak optimal dia akan jatuh ke dalam malnutrisi. Karena malnutrisi tumbuh giginya terganggu. Nah itu bisa. Tapi kalau karena belum imunisasi jadi tidak tumbuh gigi secara langsung. Jadi kaitannya ada di situ. Jadi Ibu sesegera mungkin yang seperti saya bilang tadi 9 bulan masih bisa. Masih kuning semuanya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau imunisasi masih belum kelewat, masih kita bisa catch up. Segera mungkin datang fasilitas kesehatan. Ya. Ayo Ibu Marini, semangat untuk imunisasi anaknya nih. Oke, terima kasih dok. Ini ada juga, Assalamualaikum tanpa nama. Sejak pandemi, anak saya molor, jadi terlambat mungkin ya, molor jadwal vaksinnya karena saya takut untuk ke rumah sakit. Sekarang usia babynya sudah 8 bulan, tapi baru sampai ke DPT 3. Apakah tidak apa-apa dok? Jadwalnya mundur berbulan-bulan, ini sepertinya terlambat masuk juga nih. Iya, ya saya ulangi lagi ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan khawatir kalau misalnya ada keterlambatan imunisasi sampai umur berapapun, prinsipnya segera komunikasikan dengan dokter atau dengan fasilitas kesehatan yang memang biasa Bapak Ibu kunjungi untuk kemudian kita sesuaikan. Hanya ada beberapa yang kemarin memang gini, kalau terlambatnya jauh sekali, Ibu Bapak, untuk Ibu yang bertanya, kalau terlambatnya jauh sekali, misalnya 9 bulan belum sama sekali, baru imunisasi hepatitis aja, itu ada beberapa mungkin yang tidak berani. Jadi kalau misalnya terlambatnya memang jauh sekali, langsung saja ke dokter anak. Memang ada beberapa yang fasilitas kesehatan yang tidak berani, artinya takut nanti salah, takut nanti prosedurnya. Kalau misalnya nanti, dok saya udah terlambat nih, saya kemarin ke sini, tapi ternyata tidak berani, silahkan ke dokter anak. Jadi kalau misalnya memang terlambatnya jauh sekali, kadang-kadang ada beberapa fasilitas kesehatan, beberapa bidan yang memang tidak berani untuk ini, nggak apa-apa. Ibu Bapak ke dokter anak biar diprogramkan selanjutnya imunisasinya. Silakan. Tidak ada kata terlambat ya dok? Nah, tidak ada kata terlambat. Akan kita kejarkan imunisasinya sehingga anak Bapak Ibu mendapatkan imunisasi seperti seharusnya. Oke, iya. Mungkin dari peserta ayah bunda ada yang mau bertanya langsung, silahkan dibuka mikrofonnya kalau ada yang mau bertanya langsung. Assalamualaikum Ibu, ingin bertanya yang tadi. Pertanyaan saya belum dibacakan, izin mohon maaf. Dari Ibu siapa? Darmawan Suranegara, yang apakah ada kondisi tertentu? Betul, ini yang terakhir saya sambil menunggu yang lain, saya belum di scroll up. Iya, boleh Bapak bertanya langsung aja, silahkan Pak.
ya, Baik, Bapak. izin. Assalamualaikum Bu Dokter, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kondisi atau keadaan tertentu yang menyebabkan atau disarankan oleh dokter bahwa anak jangan imunisasi dulu gitu atau ditangguhkan, atau nah kalau memang ada kondisi tersebut ada solusi untuk imunisasinya ditangguhkan berapa lama, atau ada imunisasi lainnya gitu, artinya alternatif lain gitu kira-kira. Terima kasih Bu Dokter. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam Bapak Herman. Oh ya, baik sekali pertanyaannya ya. Kapan imunisasi ini ditangguhkan? Jadi gini, memang ada kondisi-kondisi tertentu di mana anak-anak belum bisa diimunisasi atau tidak bisa diimunisasi, yaitu lagi sakit pastinya yang pertama, demam tinggi biasanya. Nah, kalau lagi dia dalam kondisi sakit, kemudian demam tinggi, kemudian oh ya waktu pandemi sekarang ya Ibu Eva ya, kemarin keluar kebijakan dari Departemen Kesehatan bahwa memang yang PCR positif juga ditunda, meskipun dia tidak kenapa-napa, nggak sakit OTG, tapi ditunda juga sampai nanti waktu 14 hari mungkin ya, sudah baikkan 14 hari dari PCR positif baru nanti bisa imunisasi. Jadi waktu yang mungkin ditunda itu adalah pertama, nomor satu pastinya sakit Pak. Jadi kalau sakit memang kita tidak bisa imunisasi, terutama yang lagi demam tinggi. Kalau lagi demam tinggi sakit tidak bisa imunisasi. Kapan bisa imunisasi lagi? Bisa imunisasi lagi kalau dia sudah sembuh. Jadi nanti Bapak Ibu ke dokternya lagi, kemudian akan dinilai. Kalau bisa sudah sembuh, pasti akan diimunisasi. Nah, ada beberapa yang mengharuskan, ada beberapa penyakit, terutama misalnya penyakit virus atau misalnya campak, misalnya rubella, misalnya roseola, misalnya diare virus. Ada beberapa penyakit virus yang mempersyaratkan bahwa setelah sembuh itu di jeda 2 minggu sampai 1 bulan dulu baru imunisasi. Nanti itu tergantung dokternya. Jadi memang pada intinya pada anak-anak yang sakit kita akan tunda imunisasinya. Tapi penundaan imunisasi itu tidak jadi lantas membuat imunisasinya tidak jadi dilakukan, tidak. Segera mungkin setelah kondisi memungkinkan, sesegera mungkin setelah sehat akan kita imunisasi. Waktunya kapan? Biasanya nanti dokternya akan menentukan. Bapak Ibu cukup bertanya aja, dokter anak ini sakit ini, kira-kira kapan saya bisa imunisasi? Pasti akan dijawab. Nah, masing-masing anak berbeda, itu tidak bisa dipukul rata. Jadi kita lihat kondisi sakitnya apa, kemudian kondisi anaknya sendiri bagaimana. Nah, jadi nanti akan dinilai oleh dokternya kapan dia bisa diimunisasi. Tapi jangan kelamaan. Biasanya sih paling ditunda ya cuma sekitar 2 minggu, maksimal 1 bulan. Tergantung dari sakitnya apa. Jadi harus fit ya dok, kalau anak mau imunisasi ya, badan betul-betul sehat. Ini harus fit karena kita memasukkan virus atau kuman, jadi supaya tubuh kita kuat dan respon yang dibikin antibodinya juga supaya bagus. Oke, ya. Mudah-mudahan sudah terjawab Pak Hermawan. Ada Baik, terima kasih. Oh, ada Ibu Santi ya? Ini Ibu Santi ya? Ada Ibu Santi raise hand tadi kalau nggak salah. Ibu Santi mau bertanya? Ibu Santi Aprias? Kalau mau bertanya silahkan dibuka mikrofonnya. Oke, sambil menunggu Bu Santi, ada yang lain yang ingin bertanya, boleh dibuka mikrofonnya. Mumpung ketemu dengan dokter spesialis anak, nggak usah datang ke rumah sakit, silahkan bertanya di sini. Boleh, silahkan. Oke, jadi memang imunisasi itu tetap harus dan penting ya dok ya? Nah, harus dilakukan, apalagi pas lagi masa pandemi seperti ini, sebenarnya justru anak-anak itu jangan sakit. Jadi kalau tidak diimunisasi jadi sakit, jadi repot sendiri. Untuk masuk rumah sakit aja pada takut. Apalagi nanti kalau harus sakit, harus dirawat. Nah itu sudah sesuatu sendiri gitu ya. Jadi makanya jangan sakit, supaya tetap sehat, tetap harus imunisasi. Betul, jadi pandemi ini jangan menghalangi untuk imunisasi nih Ayah Bunda. Ayo silahkan, Ibu ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Hermawan tadi sudah terjawab. Ibu Santi nggak jadi bertanya nih, sepertinya tadi mungkin kepencet raise hand-nya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tapi selama pandemi ini di rumah sakit banyak berarti ya dok ya orang tua yang Putri. Pada waktu awal-awal pandemi memang banyak yang menunda imunisasinya. Tapi sekarang ini tampaknya sudah mulai kembali sadar ya orang-orang tua ya, sudah mulai kembali sudah mulai kembali membawa anaknya untuk imunisasi. Nah, yang harus saya sampaikan adalah imunisasi harus dikejarkan, tetap tadi harus dikejarkan tadi. Kalau misalnya ada yang
terlambatnya sedemikian lama, kemudian pergi ke salah satu fasilitas kesehatan dan kebetulan memang imunisasinya disarankan untuk aduh kalau sudah terlambat lama kayaknya ke dokter anak aja supaya lebih pas. Nah itu jangan langsung atau begini, aduh ini sudah kelamaan mendingan ke dokter anak aja. Jangan patah semangat, nggak apa-apa. Ibu bapak boleh silahkan ke dokter anak. Pasti nanti akan diberikan rekomendasi untuk imunisasi apa aja. Jadi nggak. Jadi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, ya, Dok? Betul, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya ke rumah sakit ya tetap harus pengantarnya pakai masker, tidak boleh dalam keadaan sakit. Dan ini sekarang ini Ibu Eva. Jadi kalau awal-awal dulu kita memang boleh takut ya, artinya kita boleh was-was gitu ya, was-was untuk pergi ke rumah sakit, was-was untuk pergi keluar. Nah sekarang juga semua orang udah pergi keluar ya. Seorang udah pada ke mall ya, nggak apa-apa. Jadi sekarang rumah sakit, praktek pribadi atau klinik atau rumah sakit itu sekarang sudah jauh lebih siap bapak-bapak ibu-ibu. Jadi jangan khawatir karena sudah berlalu pandemi ini beberapa lama, otomatis kita semua juga sudah lebih tanggap. Kita semua juga sudah lebih siap. Kita semua juga sudah lebih paham bagaimana COVID itu menular, bagaimana COVID itu bisa bertransmisi dari satu individu ke individu yang lain. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa rumah sakit ini sudah siap-siap. Betul. Rumah sakit ini sudah menyiapkan supaya Bapak Ibu datang ke rumah sakit itu dengan aman. Datang ke rumah sakit itu jangan khawatir karena kita sudah siap-siap. Kita sudah siap menyambut Bapak Ibu supaya kita minimalisir seminimal mungkin transmisi COVID di rumah sakit dengan membentuk zona, membentuk screening di depan. Jadi jangan khawatir, udah di screening di depan kalau yang suhunya tinggi tidak boleh masuk, sudah di screening bahwa yang sini imunisasi, sudah di screening riwayat penyakitnya. Jadi jangan khawatir. Jadi rumah sakit sekarang sudah lebih siap untuk menerima Bapak Ibu, jadi jangan khawatir lagi. Asal sesuai dengan prosedur, artinya Bapak Ibu masuk rumah sakit sesuai prosedur, pakai masker. Di dalam sudah otomatis itu, sudah kursi jaga jarak, jadi jangan sampai. Jadi sudah didesain juga ya untuk di dalam rumah sakit. Ya, betul. Dok, ini ada pertanyaan satu dari Ibu Penny Nur Aini. Assalamualaikum, Dok. Kalau sudah tua itu rentan kena COVID juga nggak, Dok? Kalau sudah tua katanya rentan nggak, Dok? Kena COVID juga? Iya, oke. Sebenarnya saya dokter anak ya, tapi ya saya jawab sepengetahuan saya ya. Ya, jadi kenapa seperti yang banyak dibahas di media massa, banyak dibahas di mungkin di mana-mana ya, bahwa COVID ini rentan satu pada anak-anak, yang kedua pada lansia. Jadi yang boleh keluar hanya usia produktif gitu ya. Itu berhubungan dengan tadi yang saya bilang daya tahan tubuh tadi. Jadi daya tahan tubuh itu akan mulai terbentuk dari kecil, kemudian membangun, terdevelop atau terbangun sampai kira-kira umur 7, 9, 10 prepubertas ya, prepubertas. Kemudian mulai terbangun sempurna, maksimal atau top-topnya itu pada saat usia produktif. Kemudian pada saat sudah tua, betul, dia akan berkurang lagi. Jadi akan terjadi kembali kalau manusia ini terjadi proses degenerasi. Jadi akan terjadi penurunan kembali. Nah, penurunannya itu mulai usia berapa? Itu sebenarnya tergantung daya tahan tubuh sama tergantung proses nutrisinya. Ada yang mulai 40 sudah sakit-sakitan, ada yang bahkan 70 tahun masih top gitu ya. Nah, mulai kapan? Biasanya sih pukul rata mulai 50 ya. Nah, makanya 50 ke atas nggak boleh keluar gitu ya. Mungkin di pukul rata sekitar usia 50, tapi juga nggak selalu. Tapi memang pada usia tua kembali akan rentan karena tubuh yang semula sudah top mencapai maksimal itu akan mulai berdegenerasi istilahnya, akan mulai berkurang kembali sedikit-sedikit. Jadi memang anak-anak dan orang tua lebih rentan, tapi tidak berarti yang muda tidak, gitu ya. Jadi sebenarnya kita semua memang harus waspada. Hanya pada usia-usia tertentu karena daya tahan tubuhnya sudah tidak sebaik usia produktif, dia akan lebih rawan. Iya betul, Dok. Yang anak muda juga bahkan banyak ya, Dok ya, untuk jumlah penderita COVID ini ya. Dokter, ini saya yang ingin bertanya nih sekarang. Dok, kalau misalnya membawa baby ke rumah sakit nih, apa bayinya juga harus pakai masker atau bagaimana, Dok, untuk protokol? Iya betul. Sebenarnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan bahwa bayi-bayi itu tidak perlu dipakai masker.
Jadi asal yang dewasa. Nah, nanti kalau kita di rumah sakit ya, makanya itu pentingnya kita pasang tuh di rumah sakit. Kadang-kadang juga saya suka mengingatkan pasien pasti sebelum masuk pakailah masker. Karena apa? Kita itu menjaga supaya orang-orang atau anak-anak yang tidak bisa memakai masker itu terlindungi. Paling tidak karena kita pakai masker, jadi anak-anak yang tidak bisa memakai masker itu terlindungi. Kalau misalnya anak-anak yang sudah lebih dari 2 tahun, biasanya kita anjurkan untuk lebih dari 2 tahun pakai masker karena mereka sudah tahu. Kalau misalnya dia nanti terjepit atau tertikup gitu ya, sudah besar, dia sudah bisa untuk mencopot sendiri maskernya. Jadi biasanya kita rekomendasikan di atas 2 tahun untuk memakai masker. Jadi mulai dilatih. Tapi untuk bayi tidak, karena bayi tidak bisa ini bayi satu. Kalau dia tertikap begitu, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi nanti takut malah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kalau misalnya membawa bayi, bayinya tidak usah dipakai masker. Dipakai face shield boleh dokter. Nah, ada kontroversi, ada yang silakan, ada yang ya tergantung modelnya sih ya. Yang terpenting kalau masker kita tidak anjurkan, sama sekali kita tidak anjurkan karena takutnya kalau masker menutup ini. Tapi kalau face shield masih tolerable lah ya, cuman hati-hati. Jadi jangan sampai face shield-nya itu menutup jalan nafasnya, silakan. Tapi kalau masker kita tidak anjurkan. Jadi harus sering diperiksa juga ya, ya? Betul, iya. Ya betul. Jadi jangan ditikep begini, jadi malah nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kalau bayi sih nggak usah lah. Yang penting yang dewasa semua pada pakai masker, bayinya nggak usah. Tapi kalau mau face shield, asal face shield-nya tidak mengganggu pernapasannya, silakan silakan aja. Oke. Ini sebetulnya ada beberapa yang raise hand. Coba saya kasih kesempatan lagi, mungkin ada yang mau bertanya langsung, boleh dinyalakan untuk mikrofonnya. Tadi ada yang Galaxy berapa ya? Ini nggak ada namanya soalnya, Galaxy A20. Kalau mau bertanya silahkan bertanya langsung kepada Dr. Leni. Oke. Karena saya pernah lihat dok, jadi ada orang tua membawa bayinya dipaksa untuk memakai masker, kan kasihan dok. Ya betul, kasihan. Oke. Oh, terima kasih katanya. Ada lagi ibu, bapak, ayah, bunda yang mau bertanya langsung kepada dokter anak di sini? Ini saya senang sekali. Ada yang rajin dari seminar pertama, rajin sekali datang. Kemudian ini kalau di kolom chat sih sebetulnya sudah terjawab semua ya dok, kalau dari kolom chat ya. Ayah, bunda, ada yang mau bertanya langsung silahkan. Mumpung bertemu dengan dokter anak di sini. Oke, sepertinya yang raise hand mungkin nggak sengaja kepencet ya dok. Ya. Iya, berkaitan dengan imunisasi ini juga ya, kalau belum ada yang bertanya ya. Jadi memang ada beberapa imunisasi tambahan yang dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia tadi, ya, itu imunisasi PCV dengan imunisasi influenza. Kalau misalnya memang ayah bunda bisa melakukannya, sebaiknya dilakukan karena pada masa pandemi ini diusahakan anak-anak itu semoga seminimal mungkin sakit. Yang tadi membawa imunisasi aja takut, apalagi kalau dia sakit gitu ya. Jadi yang tadi lakukan sampai selengkap-lengkapnya imunisasi itu supaya anak-anak ini supaya nggak sakit. Jadi jangan sampai karena tidak diimunisasi jadi anak-anaknya jadi sakit. Betul. Mencegah munculnya pandemi yang lain lagi ya dok. Iya betul. Ya mudah-mudahan seluruh anak Indonesia ini sehat ya dok. Amin, semoga. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini ibu, ayah, bunda silahkan kalau ada yang bertanya lagi. Dokter ada yang mau disampaikan lagi khususnya untuk imunisasi supaya ini kalau dokter yang langsung berbicara kan mungkin ayah bunda juga lebih ingat ya, lebih masuk ke memori ayah bunda nih untuk. Oh iya, satu lagi. Jangan takut dengan efek imunisasi. Misalnya gini. Sekarang kan, kemarin ada pasien yang bertanya, dokter kan anak saya ini mau diimunisasi tapi takut demam. Nanti kalau demam kan lagi COVID. Nanti kalau saya bawa ke rumah sakit saya dites COVID. Nah, jangan takut. Jadi demam karena imunisasi itu insya Allah ringan. Jadi tidak akan heboh. Jadi mungkin dua harian juga maksimal 2 hari akan baik. Jadi
Jangan takut efek imunisasi, jangan takut nanti akan jadi demam, jangan takut nanti akan jadi rewel. Insya Allah demam karena imunisasi itu ringan. Jadi dengan minum banyak, dengan skin to skin contact, dengan mungkin sedikit obat turun panas, dia sudah akan bisa teratasi. Jadi kalau hanya demam karena imunisasi, jangan takut. Insya Allah sih demamnya ringan. Dan kemudian jangan takut lagi, kemarin ada juga yang sempat nanya, kalau habis imunisasi itu kan demam. Jadi demam itu daya tahan tubuhnya kan turun. Apakah nanti nggak mengganggu, Dok? Oh iya. Jadi tidak. Jadi demam karena imunisasi itu tidak membuat daya tahan tubuh turun. Jadi bedakan antara respon imunisasi dengan demam karena sakit. Kalau demam karena sakit memang daya tahan tubuhnya turun. Tapi kalau habis imunisasi, demam setelah imunisasi tidak berarti kalau anak Bapak Ibu itu diimunisasi kemudian demam, kemudian daya tahan tubuhnya jadi turun. Enggak, itu adalah respon tubuh terhadap kuman atau virus yang dimasukkan karena imunisasi tadi. Jadi jangan khawatir bahwa pada saat ibu bapak anaknya demam karena imunisasi daya tahan tubuhnya akan turun. Insya Allah sih enggak. Kalau demam karena imunisasi enggak. Reaksi sementara ya, Dok ya? Reaksinya sementara. Reaksi sementara aja, jangan. Dan orang tua juga mungkin jangan panik juga ya, Dok. Jadi kalau sudah tahu bahwa bisa menyebabkan demam, jadi orang tua nggak perlu panik. Biasanya akan diinfokan ke dokternya. Maka untuk Bapak Ibu jangan lupa, kalau misalnya datang ke dokter untuk imunisasi itu jangan terburu-buru. Pastikan. Kadang-kadang ada yang sudah pulang baru bertanya. Pastikan satu. Saya selalu informasikan ke semua pasien-pasien saya, Bapak Ibu kalau mau informasi, kalau mau vaksinasi satu jangan terburu-buru. Pastikan jadwalnya apa. Jangan lupa bertanya, Dok, hari ini saya imunisasi apa? Imunisasi ini apa? Kan Bapak Ibu yang anaknya mau diimunisasi, anaknya yang mau dimasukkan sesuatu. Jadi Bapak Ibu harus jelas-jelasnya. Dan semua dokter pasti akan welcome sekali untuk menerangkan. Dokter ini imunisasi apa? Gunanya buat apa? Efeknya apa di anak saya? Kemudian kalau tidak diimunisasi efeknya apa? Kalau sudah diimunisasi nanti akan jadi bagaimana? Nah itu tanyalah sejelas-jelasnya kepada dokternya. Pasti akan pasti akan dijelaskan. Yang jangan lupa adalah tadi, kalau habis diimunisasi ini panaskah, rewelkah? Nah, itu tanyakan sejelas-jelasnya supaya nanti sampai di rumah tidak panik. Jadi untuk Bapak Ibu yang imunisasi jangan lupa. Biasanya juga sambil ini, kalau imunisasi itu kita sambil ngobrol tentang perkembangan anaknya. Jadi jangan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita imunisasi setiap bulan itu fungsinya juga sambil sekalian. Biasanya kalau enggak imunisasi itu enggak dikontrol. Jadi pertambahan berat badannya berapa, pertambahan tinggi badannya berapa, kondisi anaknya bagaimana, sudah bisa apa. Nah, itu biasanya orang tua itu sesuai dengan jadwal imunisasi. Jadi tidak hanya imunisasi itu tidak hanya untuk imunisasi aja. Nah, Bapak Ibu boleh nih bertanya tentang bagaimana perkembangan anak saya, Dok, bagaimana ini. Nah, itu bisa dilakukan pada saat imunisasi. Jadi meskipun pandemi ini tidak apa ya, Bapak Ibu juga tetap harus memantau perkembangan anaknya. Nah, salah satunya adalah dengan imunisasi dibarengin aja sekalian. Jadi jangan tentang pandemi, anaknya udah dikekepin nggak boleh kemana-mana, terus tidak dipantau. Takutnya nanti tidak sesuai itu. Dok, kalau selain tadi reaksi setelah imunisasi, selain panas, biasanya apa lagi, Dok? Ada reaksi yang lain mungkin? Reaksi yang lain biasanya sih ringan ya, panas, rewel yang pasti ya. Kemudian yang sering terjadi juga bengkak di tempat suntikan. Nah, jadi tempat bekas suntikan itu bengkak. Kemudian ada beberapa yang bengkaknya merah di bekas suntikan dan kemudian bengkak. Ada beberapa yang bengkak, tapi jangan khawatir, semuanya itu sementara. Biasanya tidak lebih dari 2-3 hari. Nah, kalau bengkak paling yang kita lakukan lapor ke dokternya. Kalau misalnya ini biasanya akan dikasih tahu nanti dikompres Bu hangat, kemudian nanti dikompres, kemudian diseka, gitu sih akan dikasih tahu oleh dokternya. Jadi kalau misalnya timbul efek bengkak atau kemerahan, hubungi saja dokternya, pasti nanti akan dikasih tahu bagaimana caranya. Jadi jangan khawatir tentang efek-efeknya. Iya, jadi jangan khawatir karena itu tadi kembali lagi efeknya jangka pendek ya, Dok, yang harus dipikirkan manfaat jangka panjangnya ini ya, Dok. Ya, betul. Oke, dan tadi jangan lupa ayah bunda bahwa akan aman membawa
putra-putrinya untuk datang imunisasi baik ke klinik maupun ke rumah sakit ya dok. Jangan takut. Jangan takut untuk imunisasi. Waduh, ini banyak sekali nih ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat nih dok. Saya cek lagi, saya kasih kesempatan lagi, mungkin sekali lagi, takutnya ini ada beberapa yang baru masuk juga. Baru masuk di ujung. Mungkin ada ayah bunda yang masih mau ada yang ditanyakan ke Dr. Leni, silahkan. Oke, sepertinya sudah tidak ada dok. Dokter, ada yang mau disampaikan lagi tidak sebelum kita akhiri sesi seminarnya? Silahkan dokter, ada yang mau disampaikan lagi? Mudah-mudahan dengan apa yang saya jelaskan ini, Bapak Ibu semuanya kembali ingat ya, bahwa kita ini masih punya kewajiban, terutama pada anak-anak. Jadi imunisasi itu adalah hak anak. Jadi adalah hak anak untuk mendapatkan imunisasi yang optimal, imunisasi yang baik, imunisasi sesuai dengan umurnya. Itu adalah hak anak yang sudah dijamin oleh pemerintah, disediakan vaksinnya oleh pemerintah, jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Maka karena vaksinnya sudah disediakan oleh pemerintah, itu adalah hak anak atau putra-putri Bapak Ibu untuk memperoleh vaksinasi sesuai dengan umurnya supaya putra-putri Bapak Ibu semuanya dapat tumbuh dengan optimal, dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Jadi jangan lupa untuk mengimunisasi putra-putrinya meskipun dalam masa pandemi. Kalaupun ada yang terlambat, silahkan ke fasilitas kesehatan yang terdekat sesegera mungkin, maka kami petugas kesehatan, bidan, dokter anak, dokter puskesmas akan memberikan program catch up atau program susulan imunisasi sehingga Bapak Ibu anaknya putra-putrinya akan menerima imunisasi lengkap sebagaimana seharusnya. Jadi jangan khawatir, meskipun terlambat masih ada kesempatan untuk imunisasi. Kemudian yang ketiga, jangan khawatir untuk datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat karena dengan berjalannya pandemi ini, dengan sudah beberapa bulan berjalan pandemi ini ya, Ibu Eva, semua kita di fasilitas kesehatan, kita sudah prepare, kita sudah siap, kita sudah belajar bagaimana cara menangani COVID, kita sudah belajar bagaimana cara penyebaran COVID, kita sudah belajar bagaimana transmisinya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Asalkan Bapak Ibu mengikuti semua protokol kesehatan, kita semua fasilitas kesehatan sudah siap untuk menyambut anak Bapak Ibu untuk diimunisasi kembali sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi jangan khawatir, kita sudah siapkan semuanya agar datangnya putra-putri Ibu nanti ke fasilitas kesehatan tidak membahayakan. Ya Allah, aman ya dok ya? Allah aman. Baik dokter, terima kasih banyak paparannya yang sangat lengkap dan bermanfaat. Saya yakin sangat bermanfaat nih untuk ayah bunda semua. Jadi saya senang di atensi ini kan memang atensi ini mengusung tema-tema tumbuh kembang anak dok. Jadi ini tadi lengkap sekali informasi tentang imunisasi dan nanti kan nih Dokter Leni juga nanti akan hadir kembali ya dok dengan tema yang lain ya dok. Nanti berbagi dengan semuanya ya. Oke, ya. Terima kasih banyak dokter. Sebelum kita akhiri, boleh kita sesi foto dulu sebentar ya dok ya. Ayah bunda silahkan dibuka videonya. Sebentar kita foto bersama dulu. Oke. Iya, satu. Oh, belum dibuka semua ya. Belum, saya tunggu dulu supaya bisa dibuka semua. Ini ada dari PKK Warakauri. Wah, dari mana ini? PKK Warakauri. Kemudian, yuk, saya masih tunggu untuk buka videonya. Atau mungkin ada beberapa yang kurang bersedia juga untuk membuka video. Ya, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, sebentar. Iya, 1, 2, 3. Iya.
Terima kasih banyak Dr. Leni, terima kasih banyak Ayah, Bunda. Senang bisa berbagi dengan semua. Ya. Untuk peserta seminar atensi hari ini, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Silahkan bergabung kembali dalam seminar atensi di minggu depan. Ya, Dr. Leni, terima kasih banyak untuk materi. Semoga sehat semua ya. Dr. Leni juga sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Iya, jangan lupa Ayah Bunda untuk follow Instagram Atensi @atensi_anak remaja, atau untuk mengetahui jadwal dan rekaman seminar bisa juga silakan buka website atensi.id. Ya, silakan saya tutup untuk seminar hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Leni. Sama-sama. Ini keluarnya gimana caranya?